Halo semua, kami dari kelompok 10 kelas A232. Di sini kami akan melakukan roleplay edukasi kesehatan keluarga berjudul Bangun Sehat mulai dari tidur yang tepat. Selamat menyaksikan. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan fisik tubuh. Akan tetapi, tidur sering tidak terpenuhi karena adanya gangguan pola tidur. Nah, gangguan pola tidur sendiri merupakan suatu gangguan di mana pola tidur normal itu terganggu, dan hal ini merupakan suatu kondisi klinis yang sering dialami oleh orang-orang. Oleh karena itu, salah satu penyebab utama stres adalah banyaknya mengkonsumsi kafein, terutama kopi sebelum kita beranjak tidur. Karena seperti yang kita tahu bahwa kafein adalah zat stimulan yang fungsinya adalah untuk merangsang sistem syaraf pusat agar tubuh terasa lebih segar dan bugar. Nah, kafein ini akan mengganggu kualitas tidur, mengubah pola tidur, dan juga memicu kecemasan. Oleh karena itu, yuk kurangi konsumsi kafein sebelum tidur dengan mengonsumsi air hangat, susu, dan juga teh herbal. Nurse Syarani, kemarin Senin kan kita sudah melakukan pengkajian terhadap Ibu Dia dan juga Dek Abi ya. Iya betul. Kalau hasil pengkajian yang didapat di saat itu apa ya, Nurse? Untuk hasil pengkajiannya sendiri yang telah kita lakukan kepada keluarga Ibu Dia itu didapatkan hasil pengkajian bahwasanya keluarga Ibu Dia itu mengalami gangguan pola tidur seperti itu, Nurse. Soalnya yang anak pertamanya Adik Abi itu kan sekarang sudah semester 4 ya, Nurse. Jadi tugasnya itu banyak. Jadi tiap harinya itu harus begadang. Nah, kalau untuk Ibu Dia sendiri itu bekerja dari pagi sampai sore, kadang juga pagi sampai malam. Jadinya sampai di rumah itu nggak langsung istirahat, tetapi harus mengerjakan pekerjaan lagi seperti itu, Nurse. Didapatkan hasil pengkajian juga kalau Pak Aris suaminya Ibu Dia itu juga mengalami gangguan pola tidur seperti itu, Nurse. Saya setuju sih, Nurse, karena saya lihat juga terdapat kantong mata di keluarga tersebut. Terus juga untuk kondisi fisik saya lihat lemah sama letih ya. Iya betul, Nurse. Terus kalau hari ini berarti kita sepakat melakukan edukasi ya kepada mereka. Untuk bukletnya aman nggak, Nurse? Sudah aman, Nurse, sudah saya cetak juga. Oke. Mungkin kita langsung ke sana saja ya, Nurse. Ya, boleh. Di sini, Nurse, rumahnya. Permisi, Bu Dia. Oh iya, bentar. Ya, selamat sore Ibu Dia. Sebelumnya masih ingat dengan kami, Bu? Masih. Ya, saya Rawat Syahrani dan ini ada perawat Nova. Di sini kami yang kemarin hari Kamis melakukan pengajian di rumah seperti itu. Oh ya, sama kajian ke saya sama Abi itu ya? Iya betul. Mari, langsung masuk. Permisi ya Ibu. Mari Mbak, duduk sini aja silakan. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Dia karena mengizinkan kami untuk datang kembali dan melakukan pengkajian terhadap ibu dan keluarga. Wih, saya juga senang banget Mbak Nova sama Mbak Syarani datang lagi. Ini saya panggilin Abinya dulu aja ya. Boleh, Bu? Oke, Abi. Mas Abi, ini loh ada Mbak Nova sama Mbak Syarani. Ya Bu, bentar. Ini duduk sini aja. Oke, baik Ibu dan Abi, kita langsung lakukan saja ya pengkajiannya. Berdasarkan pengkajian sebelumnya itu didapatkan kalau misalnya ibu dan keluarga itu mengalami gangguan tidur ya. Dan untuk terkait permasalahan tersebut nantinya untuk pengkajian ini tujuannya untuk memberikan tindakan agar sekiranya permasalahan yang ibu dan keluarga hadapin itu bisa terselesaikan. Oh gitu ya Mbak. Iya Mbak, saya juga udah bingung banget ini gimana biar saya, Abi sama suami itu nggak tidur malam-malam lagi gitu. Oke, baik. Mungkin untuk kontrak waktunya nanti sekitar 15 sampai 20 menit Ibu. Nanti kita ngobrol santai aja, nggak perlu terlalu formal seperti itu. Oh, iya. Apakah dari Ibu Dia dan Abi udah bersedia? Iya, boleh Mbak, silakan. Oke, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu bagaimana kabar terkait ibu dan juga Abi? Kalau kabar saya baik Mbak, cuma akhir-akhir ini saya sedang rasa hektik karena banyak tugas kampus, proyek yang harus saya kerjakan gitu. Jadi saya tuh jarang tidur. Nah, itu membuat kepala saya pusing gitu. Ya, saya juga sama sih Mbak, sama kayak Abi, tidurnya jadi malam-malam banget. Berarti saat ini berdasarkan yang ibu sama Abi bicarakan tadi, permasalahannya itu benar-benar di gangguan pola tidur ya, berarti? Iya betul. Untuk intervensinya mungkin nanti dilakukan intervensi terkait dukungan tidur ya untuk Abi dan juga ibu. Oh iya Mbak, gangguan pola tidur itu seperti apa ya?
Baik, sebelumnya untuk Ibu Dia dan Abi, saya jelaskan sedikit tentang gangguan pola tidur ya. Sebenarnya susah tidur itu hal yang wajar. Semua orang tuh pasti mengalami fase susah tidur. Mungkin karena pekerjaan atau sibuk yang lainnya, seperti itu. Tetapi, seiring berjalannya usia, seiring menambahnya usia, nanti kita akan mengalami fase di mana kita itu akan jarang tidur, seperti itu. Nah, kalau terkait hal tersebut, memang iya kalau sering usia itu kesulitan tidur itu menjadi hal yang biasa. Cuman hal tersebut jika sering terjadi tidak bisa diwajarkan juga ya untuk Abi dan Ibu Dia, karena seperti yang kita tahu kan tidur itu penting ya untuk tubuh. Kalau misalnya gangguan tidur itu terjadi di kita, itu nanti akan berdampak juga terkait proses fisiologis di dalam tubuh, di mana nanti akan berpengaruh juga terhadap perkembangan sel di dalam tubuh kita. Nah, untuk hal ini sendiri itu nanti saya akan memberikan intervensi terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Intervensi ini maksudnya tips-tips gitu ya Mbak? Iya, Nanti saya coba terapkan ke Abi sama suami saya. Kalau untuk hal tersebut nanti saya dan rekan saya perawat Syarani akan memberikan buklet ya Ibu kepada Ibu dan juga Abi. Mungkin buklet itu nanti bisa dilihat-lihat untuk diingat-ingat juga isinya agar nantinya misalnya kayak ada mengalami kesulitan tidur bisa dibaca-baca kembali, jadi mendapatkan apa aja yang perlu dilakukan semisal kesulitan tidur itu nanti. Baik Ibu Dia dan juga Abi, jadi untuk bukletnya seperti ini. Untuk halaman pertama ini ada judulnya, yaitu terkait edukasi kesehatan keluarga, bangun sehat mulai dari tidur yang tepat, seperti itu. Lalu untuk lembar yang kedua, ini ada pengertian dari gangguan pola tidur. Nah, gangguan pola tidur sendiri itu merupakan kondisi di mana kita mengalami kesulitan untuk tidur, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini ada beberapa tanda dan gejala, juga penyebab dan juga dampak dari gangguan pola tidur itu sendiri kan. Kemarin dari Ibu Dia dan juga Abi ini kan mengeluhkan sulit tidur seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu tanda dan gejala gangguan pola tidur. Nah, selanjutnya ini ada analisis data. Ini kan dari Pak Ari dan juga Ibu Dia, ada beban pekerjaan sehingga mengharuskan Pak Ari dan juga Ibu Dia begadang seperti itu. Nah, lalu jam tidurnya menjadi berkurang menjadi 3 sampai 4 jam per hari seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut akan menyebabkan stres dan juga menyebabkan gangguan pola tidur seperti itu. Nah, untuk Abi sendiri kan tugas kuliahnya banyak. Nah, itu juga mengharuskan Abi untuk begadang. Jam tidur Abi pun juga mulai berantakan. Jadi sehari itu hanya tidur 3 sampai 4 jam saja. Nah, itu akan menyebabkan Abi mengalami stres dan mengalami gangguan pola tidur seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa intervensi. Intervensi itu seperti cara kita untuk mengatasi atau memperbaiki pola tidur kita. Yang pertama itu ada menggunakan aromaterapi. Nah, di rumah Ibu Dia itu ada aromaterapi atau tidak? Sejauh ini belum ada sih Mbak, tapi kemarin-kemarin itu saya udah ada minat sih mau beli ini, tapi ya masih belum juga karena belum tahu kalau manfaatnya itu bisa buat cepat tidur. Iya, betul sekali Bu. Nah, ini ada beberapa wangi yang menjadikan rekomendasi seperti itu. Yang pertama adalah lavender, peppermint, dan juga rose seperti itu nih Bu. Nah, selanjutnya ini ada mengurangi minum kopi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih kepada Ibu Dia dan juga Abi ini suka nggak untuk mengkonsumsi kopi? Saya suka sih Mbak, malah sehari itu ya 2 kalian lah minum kopi. Kali sehari. Untuk Abi sendiri? Saya lebih sering, Mbak. Jadi saya kalau malam itu biasa minum sampai 2 gelas, Mbak. Oh, 2 gelas ini termasuknya tinggi ya, apalagi tiap hari begadang seperti itu nggak Ibu dan juga Abi. Tahu atau tidak kalau kopi itu mengandung kafein? Dari Abi? Tahu. Nah, kafein sendiri itu merupakan zat yang berfungsi untuk mempengaruhi sistem saraf pusat seperti itu. Jadi membuat tubuh ini sering terjaga dan juga kesulitan untuk tidur seperti itu. Nah, mengapa sih kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kopi atau kafein sebelum tidur? Nah, yang pertama itu karena kafein menyebabkan pola tidur menjadi berubah. Yang kedua, kafein membuat jantung berdebar-debar dan membuat kita sering cemas atau merasa gelisah seperti itu. Nah, lalu ada tipsnya nih dari Ibu Dia dan juga Abi, bagaimana cara mengurangi kafein atau kopi sebelum tidur. Nah, dari Ibu Dia dan juga Abi ini bisa mengkonsumsi seperti teh, herbal, ataupun susu seperti itu. Kalau saya sama air hangat juga bisa ya Mbak? Iya, betul Ibu. Air hangat juga bisa untuk mengganti konsumsi kafein sebelum tidur seperti itu.
Kalau dari hasil pembicaraan tadi kan dari Ibu Dia dan juga Abi mengatakan untuk konsumsi kopinya termasuk tinggi ya, 2 sampai 2 lebih ya bisa bahkan. Betul. Kalau terkait hal tersebut mungkin untuk Abi sendiri bisa dikurangin ya Abi untuk intensitas kopinya, Ibu Dia juga demikian. Intensitas mengurangi kopi itu seperti apa ya? Untuk intensitas yang saya maksud di sini termasuk seperti misal kamu dalam sehari itu mengkonsumsi 2 sampai 3 gelas per hari, itu bisa dikurangi menjadi 1 kayak seperti itu. Jadi untuk kandungan yang kopi yang kamu minum itu berkurang. Jadi kamu nggak sering terjaga saat malam seperti itu. Atau enggak bikin kopi pakai gelas kecil aja ya, soalnya saya bilangnya kalau bikin kopi gelas besar. Itu bisa juga menjadi solusi ya Ibu. Oh ya Ibu, selain tindakan untuk mengurangi intensitas kopi tadi, bisa juga untuk melakukan tindakan kayak mungkin ada aktivitas-aktivitas yang tidak begitu penting untuk dilakukan segera, bisa untuk dihindari, jadi memilih untuk tidur cepat, jadi waktu tidurnya itu lebih lama, seperti itu. Mbak, saya kalau sebelum tidur suka nonton TV dulu. Oh iya benar-benar. Kalau saya itu main gadget, Mbak. Yang itu juga bisa dikurangin ya abinya. Oke, selanjutnya ini ada membuat jadwal tidur. Nah, ini jadwal tidurnya juga penting untuk Ibu Dia dan juga Abi. Jadi nanti tiap hari Ibu Dia dan juga Abi bisa mencatat kira-kira di tanggal ini tidurnya cepat atau tidak. Jadi nanti rutinitasnya itu bisa terjaga. Jadi nggak melompat-lompat gitu untuk pola tidurnya seperti itu. Itu biasanya dilingkari gitu ya Mbak? Iya betul Ibu. Dilingkari boleh, di checklist juga boleh. Yang penting ada penandanya seperti itu. Oke, baik Ibu Dia dan juga Abi, mungkin sekian edukasi yang bisa saya dan rekan saya berikan. Dari hasil ngobrol-ngobrol kita tadi, Ibu Dia dan juga Abi bisa mengambil kesimpulan apa ya terkait bagaimana mengatasi gangguan pola tidur tadi? Kalau saya yang paling ingat itu yang aromaterapi itu ya Mbak ya, saya udah mulai ini nih apa namanya naruh minat pengen beli gitu ya Mbak, karena menarik juga, bagus di ruangan kalau ditaruh ya. Terus yang kedua juga mengurangi aktivitas yang sekiranya nggak berguna sebelum tidur. Betul. Kalau dari Abi sendiri bagaimana? Kalau dari saya itu Mbak tadi untuk mengurangi minum kandungan yang berkafein gitu Mbak. Seperti kopi kan saya suka minum kopi ya untuk begadang. Mungkin seperti yang tadi dijelaskan buat jadwal ya Mbak. Jadi mungkin saya bisa kedepannya buat jadwal untuk minum kopinya bisa sehari itu 1 gelas aja gitu. Karena biasanya di sebelum-sebelumnya saya minum 2 hari gitu. Baik, dengan menyebutkan kembali tadi Ibu Dia dengan aromaterapi, terus juga di Abi ini dengan konsumsi kafeinnya dikurangi, juga membuat jadwal tidur harian seperti itu, berarti keduanya sudah paham ya Ibu terkait intervensi atau cara untuk mengatasi gangguan pola tidur seperti itu. Ya alhamdulillah Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau saya belum ada sih Mbak, kalau Abi? Belum ada juga. Baik, kalau belum ada mungkin ini bukletnya nanti saya serahkan kepada Ibu Dia dan juga Abi, bisa dibaca-baca ya Ibu terkait tips-tips apa saja yang bisa mengatasi gangguan pola tidur seperti itu. Ya, ini makasih banget ya Mbak ya, udah dibuatin senyat ini loh Abi. Kita harus segera nerapin ini semua di sini. Kalau begitu Ibu, sekian mungkin pengkajian bisa kita lakukan hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kontrak waktu selanjutnya. Kalau begitu kami izin pamit ya Ibu Dia dan Abi. Iya, saya juga makasih banget ya Mbak ya udah nyempetin kesini walaupun sibuk-sibuk ya. Hati-hati di jalan Mbak Sarah sama Mbak Nopal. Ya. Begitu kami pamit dulu ya Ibu Dia dan juga Abi. Terima kasih atas waktunya. Monggo.